Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman excellent semuanya. Kabar baik semua kan ya? Oke, jadi ini konten pertama kali yang saya buat di YouTube channel saya. Jadi kali ini mau ngomong apa sih? Ikutin terus ya. Sebelumnya kenalin nih, saya Anissa Dini Safira. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Airlangga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Antropologi, yang mana nomor induk mahasiswa saya 0111733016. Konten kali ini saya buat guna memenuhi proyek dari mata kuliah Antropologi Kependudukan semester Gasal 2020 hingga 2021. Tema kali ini terkait pendidikan karakter, peran mahasiswa dalam penanganan COVID-19 berbasis pada SDGs. Jadi, bagaimana sih peran mahasiswa kita sebagai akademisi itu dalam menangani pandemi COVID-19 dengan berbasis SDGs. Jadi, apa sih SDGs itu? Nanti kita bahas ya. Jadi, selain tema, di sini juga ada topiknya yang saya angkat, yakni urgensi penggunaan KB selama COVID-19. Sebelumnya terima kasih juga kepada dosen pengampu yang telah membimbing berjalannya PBL kali ini atau proyek kali ini, yang finalisasinya adalah sebuah konten yang saya tayangkan kali ini. Yakni terima kasih kepada Bapak Muhammad Adib dan Ibu Lucidia Hendrawati. Jadi kita mulai langsung ya. Kita perlu tahu apa sih pandemi COVID-19 itu. Jadi pada 11 Maret 2020, WHO itu mengumumkan adanya status pandemi global untuk coronavirus disease 2019 atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Nah, di sini disebutkan adanya pandemi global. Pandemi global itu sendiri apa sih? Nah, pandemi global menurut WHO itu adanya penyakit COVID-19 ini dikarenakan telah terinfeksi ini seluruh warga dunia yang berpotensi terpapar virus COVID-19. Yang mana bukan dari aspek kesehatan saja, namun juga aspek sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang diketahui bahwa pemerintah pun telah melakukan segala upaya untuk menetapkan beberapa kebijakan selama pandemi COVID-19. Pada fase tersebut, terdapat banyak kebijakan yang meliputi ada stay at home, work from home, pembatasan sosial berskala besar, lalu masa transisi, lalu ada masa new normal yang sekarang ini kita lakukan, yaitu masa new normal. Di masa new normal ini, masyarakat itu mampu melakukan kembali aktivitasnya, namun dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Nah, meskipun sudah kembali dengan normal yang baru, kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena coronavirus ini belum selesai dan masih memakan korban tiap harinya. Meskipun pada masa new normal sekarang ini kita harus tetap berhati-hati, karena kita harus ingat juga bahwa virus COVID-19 ini belum selesai, yang mana dapat dilihat dari kasus penambahan COVID-19 di sini menelan korban jiwa maupun positif COVID-19 tiap harinya. Yang mana di sini terdapat berita, saya di sini memakai acuan 14 Desember 2020, tercatat adanya pertambahan kasus COVID-19 pada tanggal tersebut. Lebih jelasnya bisa dilihat melalui tabel ini. Nah, ini merupakan 34 provinsi di Indonesia yang terjangkit COVID-19. Di tabel ini memperlihatkan masih adanya peningkatan dari tanggal 13 Desember 2020 hingga 14 Desember 2020. Jika dilihat dari total akumulatif tiap provinsi di Indonesia,
dari tanggal 13 2020 berjumlah 617.820 kasus positif COVID-19, lalu bertambah menjadi 5.489 kasus positif COVID-19 yang jika diakumulasikan berjumlah 623.309 kasus positif COVID-19 per tanggal 13 Desember 2020. Cukup signifikan ya kenaikannya dari tanggal 13 ke tanggal 14. Nah, sini masih adanya peningkatan kasus COVID-19 ini dapat menjadi bukti bahwa coronavirus ini masih ada di sekitar kita. Maka dari itu, kita wajib banget untuk tetap waspada, taat protokol kesehatan, dimanapun dan dengan siapapun kita saat beraktivitas. Dengan adanya pertumbuhan dari kenaikan kasus COVID-19 ini, menjadikan bukti bahwa virus ini masih belum berakhir dan masih ada di sekitar kita. Dan tentu saja adanya virus ini, pandemi yang berkepanjangan ini berdampak pada aspek-aspek, yakni ini terdapat aspek yang berpengaruh akibat pandemi COVID-19. Yang pertama ada aspek sosial. Nah, berdasar catatan Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI 2020 mencatat bahwa sekitar 2,8 juta pekerja terkena dampak pandemi COVID-19, yang mana terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 794,4 ribu menjadi korban PHK. Selain itu, sejumlah 100.094 pekerja migran Indonesia ini juga dipulangkan gitu loh. Dan 282 pekerja informal itu mengalami gangguan usaha. Nah, aspek sosial ini sangat sekali berdampak bagi masyarakat. Hal ini tuh dapat terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah sebagai upaya preventif untuk menekan pertambahan kasus COVID-19 agar tidak semakin parah. Yang kedua, yakni aspek ekonomi. Jadi, ini ada keterkaitan dari aspek sosial dengan banyaknya jumlah pekerja yang dirumahkan, di PHK maupun dipulangkan. Ini munculnya permasalahan pengangguran yang meningkat. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha itu melakukan efisiensi untuk menekan kerugian selama pandemi COVID-19. Dengan keterbatasan ruang gerak maupun ruang bekerja pembantu dalam menjalankan proses usaha. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dampak ekonomi juga mengalami pengaruh yang sangat besar, baik perputaran perekonomian masyarakat hingga nasional. Nah, aspek yang berpengaruh ketiga, yakni kesehatan. Nah, kesehatan, bertambahnya kasus terkonfirmasi positif, sembuh, dan meninggal COVID-19 di setiap harinya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Data 14 Desember 2020 bertambahnya dari 13 Desember 2020. Nah, yang kedua, keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan publik yang kini lebih difokuskan dan mengutamakan pada pasien COVID-19. Ya, ini dapat dilihat secara selama pandemi COVID-19 ini, rumah sakit lebih memprioritaskan ataupun fasilitas kesehatan lainnya lebih memprioritaskan pasien yang terjangkit virus COVID-19 dan sangat membatasi kapasitas pelayanan kesehatan di luar COVID-19, kecuali pasien yang membutuhkan pertolongan darurat. Selain aspek kesehatan, ada pula aspek pendudukan yang mana juga berpengaruh selama pandemi. Aspek pendudukan yang pertama yaitu menurunnya mobilitas penduduk akibat adanya kebijakan stay at home.
mobilitas sendiri itu kan merupakan komponen utama kependudukan yang berpengaruh pada dinamika penduduk. Di sini ada tambahan ya, jadi nggak hanya kebijakan stay at home aja, namun juga PSBL yang ada di beberapa wilayah. Dengan adanya kebijakan tersebut, yang mana ada keterbatasan ruang gerak masyarakat, terus adanya work from home, jadi mobilitas terbatas secara langsung berpengaruh pada dinamika kependudukan. Yang kedua, bertambahnya angka mortalitas. Seperti contoh kasus yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya, angka kematian juga bertambah setiap harinya akibat pandemi COVID-19. Mengingat COVID ini dapat menyerang siapapun, bahkan dengan tanpa adanya gejala sekalipun. Nah, poin yang terakhir, menurunnya pelaksanaan KB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah, permasalahan yang muncul selain mortalitas dalam kependudukan, penurunan pelaksanaan KB selama pandemi juga menjadi isu baru yang cukup serius jika tidak segera ditangani. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang ada selama pandemi. Ini salah satu permasalahan yang akan saya fokuskan pada konten kali ini. Jadi, sabar dulu satu-satu ya, nanti saya akan jelaskan. Sebelum memperdalam terkait fokus bahasan, di sini saya ajak teman-teman buat mengetahui dulu apa SDGs itu. Yang sempat saya sampaikan tadi di tema besar pada konten kali ini, ada disebutkan bahwa SDGs. Jadi, apa itu SDGs? SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Yang mana SDGs ini memiliki 17 tujuan. Nah, berikut merupakan 17 tujuan. Yang pertama, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, kualitas pendidikan yang baik, dan lain sebagainya. Jika melihat fokus dari materi pada konten saya kali ini, itu lebih pada bagaimana pelaksanaan KB selama pandemi. Jadi di sini dalam kerangka SDGs itu masuk pada tujuan ketiga. Apa itu? Sini. Tujuan ketiga dalam kerangka SDGs itu kesehatan dan kesejahteraan, yang mana ada pada pilar pembangunan sosial dalam SDGs itu sendiri. Nah, fokus dari target dalam tujuan kesehatan dan kesejahteraan ini yang ada pada tujuan ketiga meliputi gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, keluarga berencana, serta sanitasi dan air bersih. Nah, program yang diusung untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan ini berupa program Indonesia Sehat yang meliputi 3 pilar. Yang pertama ada paradigma sehat, yang kedua ada pelayanan kesehatan, yang ketiga ada jaminan kesehatan nasional. Jadi tujuan ketiga kesehatan dan kesejahteraan dalam kerangka SDGs ini memiliki fokus yang salah satunya yakni terkait keluarga berencana. Jadi KB kan merupakan dapat dikatakan sebagai salah satu program yang ada dalam bidang kependudukan guna menekan LPP atau laju pertumbuhan penduduk. Nah, namun selama pandemi ini, kependudukan mengalami permasalahan yang cukup serius, yang mana menjadi inti pembahasan pada konten kali ini. Penasaran? Oke, mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada beberapa kasus yang muncul dan menyita banyak perhatian, terutama saya sendiri ya, untuk mengangkat topik ini saya sangat tertarik. Nah, yang kedua dan yang ketiga, tiga-tiganya sama membahas terkait kehamilan yang meningkat di masa pandemi. Nah, kehamilan yang dimaksud di sini adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Hal ini menarik karena
ingin menjawab rasa keingintahuan saya sendiri, kok bisa sih selama pandemi yang biasa muncul kabar tentang mortalitas, kematian, tapi ini angka kehamilan yang justru meningkat. Bisa gitu kan? Kira-kira apa ya dampaknya? Ya kurang lebih pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang terlintas dalam pikiran saya jika ingin mengangkat topik ini. Nah, ini salah satu berita yang sedikit menjawab kenapa angka kehamilan tidak direncanakan meningkat. Yang ini dari Kompas TV, saya ambil dari kabar berita Kompas TV, angka kehamilan saat pandemi meningkat akibat pelayanan kontrasepsi terhambat. Nah, di sini ada clue sedikit untuk menjawab, tapi untuk lebih lanjutnya kita lihat nanti. Masih ada pembahasan yang lebih dalam dan menarik lagi tentunya. Mengapa bisa terjadi kasus kehamilan yang tidak direncanakan selama pandemi? Sebelum menjawab itu, sebaiknya mengenal lebih dulu deh apa itu keluarga berencana. Jadi, keluarga berencana, pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 terkait perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, itu merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Nah, salah satu faktor yang sangat menentukan dari keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana yaitu pemilihan alat kontrasepsi yang tepat. Jadi apa saja sih kontrasepsi itu? Nah ini, jadi kontrasepsi itu terdapat dua kategori metode kontrasepsi berdasarkan efektivitasnya. Yang pertama, ada kategori non-metode kontrasepsi jangka panjang atau biasa disebut dengan non-MKJP. Non-MKJP ini bersifat temporer atau sementara, dan metode kontrasepsi jangka panjang bisa disebut dengan MKJP yang bersifat permanen. Jadi non-MKJP itu kontrasepsi yang bersifat temporer atau sementara, yang mana guna mencegah kehamilan yang hanya bersifat sementara waktu saja. Untuk jenisnya ada metode alami. Jadi metode alami itu apa? Maksudnya metode alami di sini itu kontrasepsi yang tidak dilakukan tanpa alat, yang tidak menggunakan alat maupun obat apa saja. Jadi ada meliputi senggama terputus, ada kalender atau pantang berkala, lalu yang terakhir ada ASI eksklusif. Yang kedua ada kondom, yang ketiga ada pil KB, yang keempat ada suntik KB. Lalu yang kedua MKJP. MKJP di sini itu kontrasepsi yang bersifat permanen, yang jangka panjang, merupakan metode untuk mencegah kehamilan, bertujuan untuk menunda kehamilan dan menghentikan kesuburan dalam kurun waktu atau jangka yang panjang. Di sini ada yang pertama AKDR atau IUD. AKDR sendiri itu alat kontrasepsi dalam rahim, yang mana alatnya itu berupa bentuk T. Yang kedua ada implan, yang ketiga tubektomi. Tubektomi ini apa? Tubektomi ini kontrasepsi yang dilakukan melalui metode operasi wanita atau MOW, atau bisa disebut sebagai biasanya KB steril. Yang terakhir ada vasektomi. Di sini vasektomi ini kontrasepsi metode operasi pria atau MOW. Jadi kalau tubektomi ini untuk wanita dan vasektomi ini merupakan KB untuk pria. Jadi dari ketiga faktor yang telah saya dapat dari beberapa sumber yang terkait di bawah ini cukup berpengaruh terhadap penurunan penggunaan kontrasepsi selama pandemi COVID-19. Awal dari penderasan turunnya angka pengguna kontrasepsi KB yang berakibat pada meningkatnya angka kehamilan tidak direncanakan selama pandemi COVID-19. Bayang nggak sih?
Ya, yang harus diwaspadai yakni ancaman baby boom. Baby boom ini apa? Baby boom ini meningkatnya angka kelahiran yang signifikan. Seperti hasil riset Badan PBB untuk dana pendudukan atau UNFPA disebutkan bahwa akan ada 7 juta kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan. Hal ini nampak adanya penurunan urgensi KB itu sendiri di masyarakat selama pandemi. Dan jika tidak segera ditangani, maka akan terjadi lonjakan kelahiran dan persalinan yang mana berpengaruh pada pertumbuhan laju penduduk yang menyebabkan pertumbuhan penduduk tidak seimbang tanpa adanya kematangan kualitas pembangunan. Nah, poin yang kedua selain ancaman baby boom, ada resiko aborsi ilegal. Aborsi ilegal di sini dapat dimungkinkan karena selama pandemi muncul segala kompleksitas permasalahan yang ada di masyarakat, mulai dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini yang mampu mendorong terjadinya aborsi ilegal. Karena dengan tingginya angka kehamilan yang tidak direncanakan, tentu tidak adanya pertimbangan keputusan yang matang terkait dari biaya pengobatan, nutrisi dan gizi, proses persalinan, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari konten yang saya buat ini yaitu kasus pandemi COVID-19 ini masih terjadi hingga saat ini meskipun sekarang masih pada tahap new normal. Nah, pandemi COVID-19 ini terjadi mengakibatkan keterbatasan layanan kesehatan yang tidak dapat berlangsung secara tatap muka, khususnya terkait kandungan dan pemberian layanan kontrasepsi oleh dokter maupun bidan-bidan dan tenaga medis lainnya. Dari adanya permasalahan tersebut, secara tidak langsung berpengaruh pada penurunan pengguna alat kontrasepsi yang berakibat pada kenaikan angka kehamilan yang tidak direncanakan selama pandemi. Di mana secara tidak langsung itu berpengaruh pada pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dan permasalahan kependudukan yang lebih serius lainnya. Disinilah urgensi KB yang saya maksudkan sangat mengkhawatirkan. Nah, sedikit saran dari saya, alangkah baiknya jika lembaga pemerintahan khususnya pada bidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga atau BKKBN memberikan informasi dengan cakupan yang lebih luas melalui memanfaatkan berbagai platform dan media informasi pada setiap puskesmas di berbagai daerah terkait pentingnya penggunaan alat kontrasepsi KB semasa pandemi agar tidak terjadi permasalahan kependudukan yang lebih serius selama pandemi. Nah, gimana teman-teman excellent sekalian? Sejauh ini sudah paham kan ya materi yang saya sampaikan pada konten perdana kali ini? Dan buat teman-teman sekalian yang udah mengikuti video kali ini, video pertama di YouTube channel saya, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin melihat konten apa yang nanti akan saya bikin ke depannya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng di YouTube kalian masing-masing. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya Anissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.